Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman nih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Persiapan kami, hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita hari ini terakhir ya, kita habiskan ya. Pada waktu Tuhan merencanakan dan sepakat untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, maka Dia menciptakan malaikat berlaksa-laksa. Jadi bukan beribu laksa ya. Kalau saya baca di Alkitab itu bukan beribu laksa, tapi berlaksa-laksa. Coba betul nggak? Supaya tidak nggak salah, kita buka Alkitab dulu. Alkitab tidak bilang beribu laksa. Kalau beribu laksa itu penuh, nanti padat sorga. Tuh ya benar. Wahyu 5:11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Nah, untuk orang-orang tuanya itu beribu laksa, tapi malaikat sendiri berlaksa-laksa. Saya ingin kasih tahu aja untuk pengetahuan, satu laksa itu 10.000. Jadi kalau dibilang satu pasukan batalion itu satu laksa itu 10.000. Kalau dia berlaksa-laksa artinya 10.000 pangkat 10.000. Itulah hitungannya ya. Jadi Tuhan menciptakan berlaksa-laksa malaikat, lalu Dia menciptakan satu malaikat bernama Luziel yang cantik dan bijaksana dan berhikmat.
Lalu Tuhan tahu bahwa malaikat ini kalau diberikan satu kecantikan dan kebijaksanaan, maka dia akan berusaha untuk menyamai dirinya, untuk membentuk kerajaannya sendiri. Kalau pertanyaannya adalah, tahu nggak Tuhan? Tahu. Karena dengan adanya pelanggaran, dia sudah tahu nih, tetap diciptakan. Jawabannya gampang. Karena dengan melalui pelanggaran, bukan sengaja Tuhan bikin dia melanggar, tapi dengan melalui pelanggarannya malaikat bernama Luziel, maka terjadilah yang namanya keagungan dalam hukum. Karena kan keagungan dan kemuliaan. Kemuliaan berbicara tentang pribadinya yang baik, dan keagungan adalah ketaatan seseorang terhadap hukum. Jadi waktu Lucifer melanggar, maka dia sudah ada di sana pelanggaran hukum yang menyatakan akan timbul cahaya namanya keagungan dalam hukum. Lalu Tuhan berkata, engkau sombong karena kecantikanmu. Permasalahannya, waktu Tuhan menuduh Lucifer itu sombong, itu hanya perkataan daripada Tuhan. Secara undang-undang belum ada yang dilanggar. Hanya Tuhan yang ngomong, engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi kalau dalam doktrin teologi langsung ditetapkan Lucifer itu bersalah dan akan masuk neraka. Ternyata kita yang berpikir kritis ya sekarang, ternyata Lucifer dan kawan-kawannya yang Tuyul dan Mbak Yul itu masih keluyuran di dunia ini. Seharusnya kalau secara doktrin pemikirannya bahwa Lucifer itu salah dan pasti dihukum, ya langsung aja ketok palu. Kan salah. Ternyata kenapa Tuhan menundanya lama dari Adam dan Hawa itu 6.000 tahun lebih sampai sekarang. Tapi sebenarnya lebih kalau dihitung dari manusia purbanya lebih. Cuma di manusia purba Tuhan tidak menghitung waktu. Waktu mulai dihitung oleh Tuhan sejak apa? Sejak apa? Ya, waktu berjalan mulai dihitung sejak apa? Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, mulai Adam tuh berumur 800-900 ya, itu mulai jalan. Waktu dihitung setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik. Jadi sebelumnya yang dunia purba itu Tuhan tidak hitung. Dari Pithecanthropus erectus, Dinosaurus, Tyrannosaurus ya nggak ada. Jadi saya katakan kalau ada pendeta ngajar bahwa waktu Nabi Nuh naik ke Batra dan sepasang-sepasang, gajah sepasang, singa sepasang, dia bilang dinosaurus, Tyrannosaurus masuk ke dalam Batra, itu adalah pemikiran yang ngawur. Walaupun Anda punya gelar apapun, terkenal apapun, saya katakan Anda salah. Karena kalau dinosaurus yang masuk itu yang jinak, pemakan apa? Rumput dan daun-daun. Kalau yang masuk T-Rex atau Tyrannosaurus itu gimana? Tyrannosaurus itu kecil-kecil juga makan daging. Anda bayangkan Tyrannosaurus masuk ke batranya Nuh. Gimana cara ngurungnya? Kurungan pun bisa roboh. Ya. Salah-salah bisa Nuh diuber-uber di dalam perahu Batra. Bayangin, bisa Nabi Nuh dan anak-anak 8 orang semua kan, itu bisa dikejar-kejar sama Tyrannosaurus itu, T-Rex tuh. Jadi pemikiran yang salah adalah bahwa dinosaurus masuk dalam batranya, itu udah pasti salah. Kalau Anda lihat kejadiannya itu dari diciptakan binatang dulu atau manusia dulu? Ayo, kalau lihat urutannya, kita lihat urutannya. Gak apa, ulang ini terakhir. Kalau kita lihat urutannya,
Pada hari ketiga, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda dan tumbuh-tumbuhan. Berarti pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari ketiga, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Baru hari keempat diciptakanlah benda-benda penerang cakrawala, matahari, bulan, bintang, dan selain-lain untuk sebagai penentu waktu. Maka Allah menjadikan bahwa terang yang besar itu adalah untuk menguasai siang, dan yang kecil yang lebih kecil menguasai malam. Ya, satunya matahari lebih besar dan bulan yang lebih kecil, dan menjadikan juga bintang-bintang. Itulah pada hari yang keempat. Jadi yang hari ketiga tumbuh-tumbuhan, oke. Yang keempat matahari. Terus berfirman Allah, hendaklah air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas cakrawala, hendaklah binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, dan Allah memberkati dan mereka bertambah banyaklah. Jadilah hari itu kelima. Tumbuh-tumbuhan, matahari, baru hewan. Artinya buminya sudah siap, mataharinya sudah siap, setuju? Oke, kan? Tumbuh-tumbuhannya sudah siap. Supaya tumbuh-tumbuhan ini bisa lestari, bisa tetap tumbuh, maka buru-buru pada hari yang keempat ciptain matahari, benar? Supaya apa? Tumbuh-tumbuhannya perlu fotosintesis, benar? Oke, tumbuh-tumbuhan lalu matahari. Kenapa diciptakan matahari pada hari keempat? Supaya tumbuh-tumbuhan yang ditanam memerlukan sinar matahari untuk fotosintesa. Soalnya kalau dia Tuhan nggak ciptakan selanjutnya hari keempat matahari, maka tanah-tanah tumbuh-tumbuhan dia bilang tumbuh, besok mati sebulan kemudian, nggak ada matahari, masih gelap. Anda bayangin cuma berada di luar angkasa gelap gitu, nggak ada matahari, ya pohonnya mati. Jadi Tuhan tahu tumbuh-tumbuhan lalu ciptakan penerang cahaya supaya selanjutnya supaya tumbuh-tumbuhan ini, tanaman bisa lestari, tetap tumbuh. Artinya makanan sudah standby, oke? Makanan tumbuh-tumbuhan sudah standby, buah-buahan semua sudah standby nih. Cuma belum ada yang makan. Lalu maka hari kelima nongol, jadilah hewan-hewan darat, laut, dan udara. Nah, waktu diciptakan sudah standby semua kan? Tinggal dinosaurus makan, monyet makan, udah standby kok tumbuh-tumbuhannya, benar? Tinggal makan. Nah, ini belum ada manusia. Nah, itulah zamannya dinosaurus. Terus gajah purba apa namanya? Gajah purba apa namanya? Marmot, ya. Terus itu ribuan tahun Tuhan biarin dulu. Biarin. Jadi kalau Anda jangan berpikir bahwa dari hari ketiga, hari keempat itu 1000 tahun ya. Enggak ya. Jangan hitungnya begitu. Karena ini kan ukurannya sorga soalnya ini. Jadi waktu ya 3 tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh, tetap tumbuh, kasih matahari. Artinya Tuhan sudah siapin semua makanan. Cuma yang makan belum ada. Oke, sekarang ciptakan binatang. Binatang, semua dinosaurus, semua monyet, singa, semua ayo makanlah, makan. Artinya begini. Artinya kalau Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, terus singa makan apa? Zaman itu menurut Anda kan yang ada tumbuh-tumbuhan. Terus singa makan apa, Mas Serigala? Tumbuh-tumbuhan. Karena dosa belum ada. Jadi memang aslinya yang buas-buas itu sebelum adanya dosa manusia, mereka makan tumbuh-tumbuhan. Aslinya. Lalu makanya diulang di dalam ini pelan-pelan nih. Ayatnya ada sebentar.
Nah, maka Yesaya 11:6 dia bilang serigala akan tinggal, saya bacain aja, dengar aja, dan cepat. Yesaya 11:6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul dan berbaring di samping kambing, dan anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Aslinya itu sebelum manusia berdosa. Makan, semua singa makanlah. Monyet-monyet sama makan sama monyet, makan rumput, sapi makan rumput-rumputan semua. Baru ini setelah dinosaurus berkembang biak, lalu timbullah yang namanya, ke dalam sejarah arkeologi kita pernah mengalami 4 musim es. Ini nggak pakai ilmu kira-kira, boleh buka di Google. Saya mau menggugat semua orang yang suka ngomongnya ngasal aja di mimbar ini. Jadi setelah itu belum ada manusia ya. Bumi mengalami 4 musim es. Dingin. Di mana dingin, disitulah mereka pindah, termasuk marmut pindah dulu ke benua lain. Tapi dunia makin dingin juga. Akhirnya matilah semua. Oke, artinya pada hari kelima semua dinosaurus dan kawan-kawannya yang buas sudah tidak ada lagi. Belum ada yang ini ya, belum ada yang jinak-jinak, belum ada. Kasih tahu nih, yang zaman purba itu beda ya. Kalau saya bilang gajah zaman purba itu bukan gajah yang sekarang, gajah marmot gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya burung di zamannya itu bukan burung yang sekarang, burung yang ininya panjang yang kayak kelelawar yang besar. Anak nonton filmnya adalah yang seperti itu, maksudnya ada badak tapi badaknya badak purba. Nah, maksudnya gitu. Yang purba dia mati semua dengan 4 musim es. Dunia tenang. Lalu, baca lagi, bagi lagi kejadian ini bukan terakhir, saya mau ulang lagi dari awal. Lalu pada hari ke-6 udah mati semua ya, dunia purba dan binatang-binatang purba mati semua. Udah mati semua. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Waktu dia berfirmanlah Allah, baiklah kita, itu disebut dengan apa? Musyawarah Allah. Ini baru meeting, belum diciptakan. Ngomong bertiga, yuk kita ciptakan manusia serupa segambar. Baru ngomong. Oke. Pada ayat ke-27, kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Lalu Tuhan menciptakan manusia purba dan kawan-kawannya, Pithecanthropus erectus, Paleo javanicus dan semuanya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Manusia purba diciptakan langsung sepasang yang segambar. Artinya luarnya yang manusia, jeroannya belum. Dengar nih, jeroannya belum. Karena nggak ada kata serupa. Jeroannya belum. Jadi manusia purba bukan seperti kita bisa mikir. Jadi luarnya manusia, dalamnya belum. Terus Pak, bagaimana gambaran yang selama ini kalau kita lihat di Google di teorinya Charles Darwin, kok mukanya kayak monyet gitu Pak? Dengar, dengan tengkorak dengan tengkorak nenek lu kita bisa bikin luarnya kayak monyet. Udah nangkep belum? Jadi maksud saya gini, tengkorak nggak masalah, tinggal rekayasa luarnya aja. Nangkep belum? Ya. Jadi rekonstruksi, maksud saya rekonstruksi bahwa
manusia purba itu kayak monyet, itu menurut saya salah. Itu kan rekonstruksi. Jadi dengan tulang seperti ini, terus direkonstruksi mukanya kayak enggak. Karena apa? Kalau nggak percaya, coba aja pakai AI. Dengan ambil contoh tengkorak manusia modern, kasih AI bikin dia seperti manusia purba, langsung AI bisa dengan bentuk tengkorak yang sama, tinggal luarnya aja. Ya, jadi rekonstruksi yang selama ini bahwa manusia purba kayak monyet salah. Masa kayak Bruce Willis kayak monyet sih? Ya, masa yang ganteng-ganteng yang film bule kayak monyet kan enggak, emang dari sana enggak. Jadi rekonstruksinya salah. Oke, nah sekarang hari ke-6 ini, dengar ya, serok ubah lagi nih konstruksinya. Tidak pernah dikatakan manusia Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Saya mau semua mau saya gugat semua. Biar khotbah direkam, saya upload. Yang mau komen silakan. Dengar. Tidak ada Alkitab saya katakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Yang diciptakan pada hari ke-6 adalah manusia purba. Yang diciptakan sepasang, segambar saja, luarnya sama, dalamnya belum. Lalu berkembang biaklah manusia purba. Oke. Sebagian mati mungkin karena maksudnya sebagian enggak, tapi masih hidup. Nah, manusia purba ini berkembang biak, beranak cucu. Dengar nih, setelah Tuhan menciptakan sepasang manusia purba, Alkitab bilang demikianlah, Kejadian 2:1. Saya baca biar cepat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan harus komitmen. Dia sudah ngomong, hari ke-7 ini saya mau berhenti dari segala penciptaan. Kecil dikit boleh. Sejak ayat ini, dengar, Kejadian 2 ayat 3, setelah Tuhan berkata, saya mau berhenti pada hari ke-7 dan berhenti dari segala penciptaannya. Dengar nih, sejak ayat ini Tuhan tidak pernah lagi menciptakan apapun. Tuh, Adamnya kemana? Belum ada. Sejak ayat ini berhenti dari segala penciptaan. Berhenti benar-benar nggak pernah. Lalu Tuhan diam. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Manusia purba tidak bisa mengusahakan tanah. Manusia purba tidak bisa berladang. Manusia purba tidak bisa stek. Nggak bisa. Karena dalamnya memang manusia, luarnya belum sama Tuhan. Makanya belum ada. Adam di mana? Belum ada. Setelah itu kabut naik ke atas. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluknya. Setelah manusia berubah banyak, kan nggak ada yang mengusahakan tanah. Makan langsung saja. Ambil dari pohon. Belum ada nih, Adam belum ada. Nah, udah banyak semua manusia purba. Lalu Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia dan dia hembuskan nafas kepada hidungnya dan menjadi makhluk yang hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Tadi bilang apa? Berhenti daripada penciptaannya. Tenang. Belum ada hujan. Lalu Tuhan diam-diam bentuk tanah dan menghembuskan dan membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan nafas. Saya mau kemana sih khotbahnya? Dengarnya.
Sejak ayat yang berkata aku berhenti dari segala penciptaan itu benar-benar berhenti. Tidak akan ditemukan bahwa Tuhan menciptakan lagi. Setelah itu baru ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Mencipta dan membentuk itu berbeda. Mencipta itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Stop dulu sampai sini. Kalau membentuk itu dari bahan yang sudah ada dirubah dibentuk lain. Dari bahannya sudah ada, berarti sudah ada. Oke. Sejak ayat ini Tuhan benar-benar harus komitmen. Saya udah bilang saya mau berhenti dari penciptaan, saya mau istirahat dari penciptaan. Penciptaan ya, bukan pekerjaan, ciptaan. Lalu dia membentuk manusia dari debu tanah. Sejak ayat ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus, Tuhan benar-benar tidak pernah lagi menciptakan apapun. Lihat nih, semuanya membentuk. Pertama Adam dibentuk, oke? Setelah itu diambillah Hawa, diambil tulang rusuknya dari bahan yang sudah ada, bentuk lagi seorang wanita. Terus lama Tuhan nggak membentuk lagi. Pas zaman Tuhan Yesus, dengar nih, nggak punya biji mata. Gimana cara bikin biji mata? Ambil bahan yang sudah ada, dengar nih, diludahin supaya bisa bikin apa? Kelereng. Masukin dari bahannya apa? Dari tanah. Masukin ceklek, tes, timbul biji mata dari bahan yang sudah ada. Nggak pernah ciptain lagi. Ada lagi, apa lagi? Mau kasih makan 5.000 orang. Bahannya sudah ada belum? Sudah, 5 roti dan 2 ikan. Bahannya sudah ada. Tidak menciptakan. Apalagi? Apalagi? Nggak? Ya benar. Air menjadi anggur. Bahannya sudah ada. Air. Oke. Menjadi anggur. Bahannya sudah ada. Tuhan tidak menciptakan. Jadi Tuhan tuh komitmen. Artinya manusia purba dan hewan purba itu sifatnya diciptakan. Adam dan Hawa itu dibentuk dari debu tanah satu-satu. Manusia purba diciptakan langsung sepasang. Tuhan diem, berhenti dulu katanya. Jadi tidak ada cerita bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Yang diciptakan pada hari ke-6 adalah manusia purba. Tapi ini tolong kalau di sekolah atau di kampus-kampus jangan dibicarain. Karena apa? Nanti waktu dosennya bilang manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6. Teman-teman kamu bilang ke-6 Pak dosen. Lalu ada murid ATM situ bilang salah Pak dosen. Yang benar hari ke-6 adalah manusia purba, Pithecanthropus erectus. Nanti ruangan belajar kamu terdiam semua, heboh. Heboh nggak? Diem kawan-kawan kuliah kamu langsung berhenti langsung. Loh, gimana ceritanya? Loh, kita seluruh dunia percaya kok Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Loh, yang ini lain sendiri. Dia bilang enggak Pak, hari ke-6 itu manusia purba diciptakan sepasang. Adamnya belum ada Pak dosen, ya kan? Urusannya pelajaran nggak selesai jadi debat teologi. Adam dan Hawa diciptakan setelah manusia purba diciptakan. Biar beranak cucu dulu. Udah tenang, belum ada hujan, lagi tenang begitulah, baru Tuhan mengambil tanah. Jadi nggak termasuk hari ke-6 dia. Terserah mau hari Senin kan tuh yang Minggu kan libur katanya. Terserah kalau Tuhan mau bikin hari Senin, hari Selasa terserah Tuhan. Kan hari ke-6 kan, Sabtu kan, terus Minggu berhenti kan. Nah, kalau Tuhan bikin hari Senin terserah, mau Selasa juga terserah. Pokoknya bukan hari ke-6, udah nggak termasuk lagi dia. Oke, lalu sejak itulah tidak pernah diciptakan, mulai bentuk Adam, bentuk Hawa. Oke, nggak percaya? Nih, sekarang kan dinosaurus sudah mati semua kan kawan-kawannya manusia purba. Waktu di Taman Eden itu termasuk binatang purba apa binatang udah yang sekarang kita lihat? Ayo, di Taman Eden. Ayo, Isakar. Yang di Taman Eden tuh peninggalan
dunia purba atau dibikin baru? Nah, kita lihat, saya nggak bohong nih, kita ngomong yang fair aja. Lihat ya. Selanjutnya Tuhan Allah membentuk taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkanlah manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon. Tuh, pohon baru nih. Menumbuhkan di taman itu berbagai pohon dari bumi yang menarik hati, yang baik buahnya untuk dimakan. Tuh, bikin baru lagi pohonnya. Oke, khusus taman Eden. Lihat lagi nih ya, saya buka lagi. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lihat nih. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi binatangnya sekarang itu peninggalan manusia zaman purba apa dari Taman Eden? Oke, kan saya bilang dinosaurus sudah mati semua. Artinya apakah mungkin secara logika waktu zaman Nuh dinosaurus masuk ke sana? Loh, ini bikin baru di Taman Eden. Lalu Allah membentuk dari segala burung di udara, binatang di hutan tuh bikin baru. Yang lalu sudah habis dengan 4 musim es, dinosaurus sudah habis semua itu. Jadi sekarang Anda yang lihat singa, kadal, semua kecoa itu berasal dari Taman Eden. Pak, tapi kan waktu zaman Nabi Nuh ada yang nggak mati, Pak, mungkin. Makhluk purba mungkin ada yang nggak mati. Makhluk purba yang mungkin masih ada, kira-kira ada di mana? Laut salah satu. Udara pasti mati karena zaman Nuh itu kan tertutup semuanya bumi ini. Yang mungkin bisa ada adalah di laut. Yang di udara pasti game over, yang di darat pasti game over. Yang mungkin bisa ada tersisa adalah yang di laut, karena memang dia tinggalnya di air. Dia kalau air bah dia nggak masalah kan. Aku sudah di air, mau air di bahnya naik saya nggak masalah. Saya memang hidupnya sudah di air. Jadi kalau sekarang ditemukan binatang-binatangnya antik-antik yang pakai lampu yang itu adalah peninggalan zaman purba. Udah, hanya di laut, tidak mungkin ada lagi di darat. Saya pakai logika bener nih. Makanya ikan-ikan aneh, makhluk-makhluk aneh yang ditemukan sekarang ketemunya binatang laut apa binatang darat? Laut semuanya. Karena mereka memang dari sebelum air bah memang tinggalnya di air. Kalau air bahnya naik ya dia juga nggak masalah kan. Orang saya udah tidurnya di air ya nggak masalah begitu. Mau ikan pakai lampu ya nggak terserah. Kamu lihat kayak udang purba tuh yang ditemukan. Aduh, bentuknya aneh-aneh, sangar-sangar saya ya kan. Itu peninggalan purba, tapi kan dia udah yang darat sama udara udah nggak mungkin ada lagi. Artinya gini, yang naik, saya mau logika, ya artinya yang naik ke Bahtera Nuh, nggak mungkin ikan yang ada lampunya naik ke Bahtera Nuh, kan nggak mungkin. Artinya yang naik ke Bahtera Nuh sepasang-sepasang itu adalah peninggalan dari Taman Eden. Lainnya musnah, karena yang diperbolehkan hanya sepasang. Untung binatang yang sepasang di Taman Eden ini nggak bisa ngomong kayak keledainya si Bileam ya. Untung saya berpikir kalau mereka bisa ngomong kayak keledainya di zaman Bileam, mungkin gajah-gajah akan bilang, Tuhan, aku yang daftar, kawan saya aja yang mati. Kan cuma sepasang. Kan gajah udah banyak kan. Nah, saya aja Tuhan, dia yang mati, saya yang naik sepasang sama pacar saya ini. Terus singa juga bilang, ya Tuhan, kami berdua, yang lain biarin mati, kami sepasang singa itu. Jadi ya kan kawan-kawan saya mati nggak apa-apa itu. Untung dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong dia akan bilang, wah enak lu berangkat ke Batam terus, gua ditinggal, gua udah pasti mati kalau ditinggal. Kamu singa cuma sepasang kan udah banyak lembu, udah banyak, kan semua udah banyak semua. Nah, kalau bisa ngomong mereka akan komplit, wah gua ditinggal, lu enak naik ke Batam lu itu. Oke. Setelah
manusia purba ada dan manusia Adam ada, lalu terjadilah pembunuhan Kain dan Habil. Tapi tiba-tiba Alkitab bilang lalu Habil bersetubuh dengan istrinya. Di mana ada perempuan? Di zaman itu hanya 4. Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Tapi Alkitab kemudian, ada ayat sebenarnya. Nih, Kain. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kejadian 4:16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Loh, keluar dari Eden dia karena udah diusir. Oke. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan, lalu lahirlah Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Pada saat ini nggak pakai jeda. Pada saat itu manusia cuma 4. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Habel dibunuh, tinggal bertiga. Tiba-tiba Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Dari mana perempuan ini? Saya katakan, jikalau ada teolog sehebat apapun Anda berkata bahwa Kain menikah dengan adik-adiknya, betapa bobroknya akal budimu. Sebelum terjadi incest, di dalam pengetahuan Tuhan tahu nggak incest itu merusak kromosom? Tahu. Terus Anda, ini dalam pikiran Tuhan, terus Anda bisa berkata, oh sementara diperbolehkan dulu. Artinya Anda mau mengatakan Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang tidak punya pengetahuan dan tidak berakal budi. Bagaimana segala sesuatu yang dia sudah ketahui dia perbolehkan? Berapa menit, Bu? 30. Terakhir ya. Sampai sini dulu. Artinya tidak ada jalan lain. Karena manusia purba sudah banyak, lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden, keluar dari Eden. Dan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Tidak ada jalan. Tuhan yang mengerti tentang ilmu kedokteran yang hebat. Apa yang terjadi di depan dia sudah tahu. Dia sangat presisi. Dia tahu kalau Adam dan Hawa dan anak-anaknya ini nanti dia kawin memawin, akan terjadi kerusakan DNA dan kromosom. Dia sudah tahu. Dibuktikan dengan baca Google saja. Lalu untuk menghindari incest ini merusak kromosom dan DNA, Tuhan yang Maha Tahu, makanya Kain kawin dengan istrinya manusia purba. Kain kawin dengan keturunan manusia purba. Kembali lagi, rekonstruksi manusia purba yang seperti monyet adalah kekeliruan dan salah. Manusia purba itu cantik-cantik. Saya buka ayat 1 terakhir. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, Kejadian 6:1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ketika manusia itu mulai bertambah jumlahnya, manusia yang purba, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dan dari antara perempuan-perempuan siapa saja yang disukainya. Tuh, perempuan manusia purba cantik-cantik, anak manusia cantik-cantik, lalu anak-anak Allah melihat perempuan itu cantik-cantik dan mengambil mereka seperti apa yang mereka sukai. Mana ada manusia? Tidak ada dikatakan bahwa manusia purba jelek kayak Pithecanthropus erectus. Tidak ada. Alkitab bilang bahwa anak manusia cantik-cantik.
Kalau jelek, Kain itu sudah di dalamnya sudah sama dengan Tuhan, benar? Bukan hanya luarnya, mas, di dalamnya sudah ada serupa dan segambar, sudah ada jeroannya Tuhan. Dia tahu dong manusia purba yang cantik dan jelek, dia tahu dong. Kalau jelek tidak mungkin. Ada Alkitab bilang keturunan anak manusia itu cantik. Selama ini manusia purba itu digambarkannya laki-laki atau perempuan. Rekonstruksinya kebanyakan laki-laki. Perempuannya mana tuh direkonstruksi? Cantik. Jadi secara logika ini udah pasti benar. Kain menikah dengan keturunan manusia purba yang cantik. Anaknya diberi nama Henok. Nah, bagaimana perkawinan ini dan terjadi apa di dalamnya? Nah, minggu depan saya akan ceritakan antara yang segambar kawin dengan yang serupa dan segambar, hasilnya seperti apa. Oke? Minggu depan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, berikan kami kesehatan. Jauhkan kami dari sakit penyakit seperti janji-Mu Tuhan. Jikalau kami taat, Engkau menjauhkan sakit penyakit yang pernah Engkau timpakan di Mesir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. لم يكن في الدنيا حب يكفيني يقبلني كما أنا ويحميني إلا حبك يسوع